Setiap orang pasti punya cerita memalukan saat mereka masih kecil. Dan tidak terkecuali saya juga punya. Cerita ini diambil kira-kira 10-12 tahun yang lalu ketika saya duduk di bangku kelas 6 SD. Untuk hanya mengatakan bahwa ini memalukan, itu sebenarnya tidak cukup. Selain memalukan, cerita ini masih membuat saya kesal sampai sekarang. Jadi ceritanya gini, dulu saat saya di SD, saya punya wali kelas. Beliau ini orangnya cukup tinggi, rambutnya keriting dan agak beruban. Lalu beliau punya kumis yang cukup besar, yang kalau misalnya saya peragakan, kira-kira seperti ini. Wali kelas saya ini itu terkenal dengan orang yang cukup disiplin dan juga agak baper orangnya. Kita panggil saja Pak Guru ini Pak Budi. Untuk latar belakang, dulu saat di SD saya anaknya cukup nakal. Ya normal lah ya untuk anak SD nakal, apalagi kita kan masih berkembang, kita masih belajar untuk menjadi yang lebih baik kan. Nakalnya ya juga nggak parah-parah banget kok, paling ya pencicilan, ya anak SD biasa. Paling dulu saya pernah kena masalah karena saya mencoret-coret kaos teman saya dengan pulpen dari belakang, jadi dia nggak tahu. Itu parah sih. Tapi kejadiannya seperti itulah nakalnya saya. Nakalnya saya itu nakal bocil lah ya, nggak tawuran gitu-gitu lah, nakalnya orang cupu. Lalu disinilah wali kelas saya bermain peran. Mungkin karena wali kelas saya ini telah melihat saya seperti agak nakal, pecicilan, mungkin beliau ini agak suka sama saya. Singkat cerita, Pak Budi ini punya sepupu yang juga satu kelas dengan saya. Sepupunya ini perempuan, kita panggillah namanya itu Lauren. Setahu saya sih Pak Budi dengan Lauren ini cukup dekat. Bahkan Pak Budi itu orangnya terkesan seperti protektif terhadap Lauren ya. Saya sendiri di kelas tidak terlalu dekat dengan si Lauren. Nah, di depan gerbang SD saya itu terdapat sebuah tempat mie ayam dan juga tempat makan Indomie yang sangat terkenal untuk anak-anak SD. Jadi biasa kalau kami makan siang itu biasanya ke tempat mie ayam itu atau makan Indomie di sana. Suatu hari saya tidak sengaja berpapasan dengan Lauren dan temannya yang satu lagi, kita panggillah si Wiwi. Si Lauren dan Wiwi sedang makan mie ayam di sana. Lalu saya duduk di samping mereka, lalu saya pesan kepada ibunya, Bu, Indomie satu gitu kan. Lalu karena kami duduknya samping-sampingan, ya kami cerita-cerita lah. Saat kami sedang berbincang-bincang, entah mengapa topiknya tiba-tiba berubah menjadi Pak Budi. Saya ingat banget nih topiknya. Aduh, aku basah. Saya masih kesal sampai sekarang. Entah mengapa saya lupa kenapa saya ngomong ini. Pada saat kami lagi mau ngomongin Pak Budi, tiba-tiba saya bilang gini, Pak Budi itu kumisnya besar banget ya. Saya bilang gitu kan. Ingat teman-teman, ini kumisnya dia seperti ini, besar ya bang. Lalu si Lauren ini, si biji ayam ini, Lauren, oh kalau masih ingat sama aku ya, nama kau bukan Lauren tapi aku samarkan nama kau. Dia bilang gini sama saya, kamu parah banget, kamu ngejek Pak Budi ya, itu nggak boleh loh. Nah, kalau kalian dengarkan, 100% saya tidak ada yang ingin mengejek Pak Budi sama sekali. Saya lupa kami lagi ngomongin apa. Mungkin kami lagi ngomongin gimana Pak Budi biasanya punya seragam dan lain-lain. Tapi saya benar-benar di sana 100% tidak ada mengejek dan hanya mendeskripsikan bagaimana penampilan Pak Budi. Lalu saya bela diri dong. Itu bukan ngejek tahu, itu kan aku cuma bilang gimana penampilan Pak Budi. Saya bilang gitu kan. Tapi si Lauren ini masih batu dia orangnya. Ah itu mah tetap aja namanya ngejek gitu. Temannya si Wiwi itu juga ikut-ikutan nih. Si Wiwi bilang, oh itu ngejek tahu, kamu parah banget gini. Nah lalu saya ingin menjelaskan kepada si biji kutu ini, si dua orang biji kutu ini, saya ingin menjelaskan perbedaan mendeskripsikan sesuatu dan mengejek sesuatu. Saya jelasin dong sama mereka, loh kalau ngejek itu bukan gitu. Misal ya, ini misal loh ya, saya udah bilang misal loh itu, ini misal loh ya. Ngejek Pak Budi itu misalnya kalau saya bilang Pak Budi itu mukanya kayak tai. Nah, bener kan? Baru si Lauren ini, si biji ayam ini, malah dia bilang lagi, ih kamu parah banget bilang Pak Budi tai, gini. Terus saya bilang, lah itu kan aku cuma mempermisalkan aja gini. Si Wiwi nambahin lagi, kamu parah. Dan kami bacot satu sama lain sampai kira-kira ya 5 menit lah. Singkat cerita, akhirnya mereka telah selesai makan mie ayam mereka dan mereka pergi duluan. Dan saya masih makan Indomie saya, karena saya pesannya udah agak telat ya. Lalu, saya masih ingat dan saya masih sedih. Setelah saya makan Indomie saya, kebetulan saya yang paling terakhir masuk kelas. Teman-teman saya semua sudah duduk dan Pak Budi sudah berada di kelas untuk melakukan pelajaran bahasa Indonesia. Saat saya ingin masuk, Pak Budi bilang gini, Mas, kamu diam aja dulu di situ. Kamu nggak boleh masuk. Loh, kenapa Pak? Kenapa saya nggak boleh masuk? Dia bangkit dari kursinya, terus dia langsung ke tengah kelas. Dia langsung ngomong sama seluruh kelas dengan bilang gini, tadi saya baru saja mendengar dari Lauren kalau William, karena nama saya William,
kalau si William bilang bahwa saya tai, saya langsung freeze. Saya cuma bisa ada di pintu dan saya langsung melihat ke arah mukanya Lauren. Lauren cuma gini. Ah, maksudnya apa, woi? Lalu saya langsung jelaskan kepada Pak Budi kan. Pak Budi ya, saya nggak bilang Pak Budi tai. Jadi gini loh ceritanya. Pak Budi langsung gini. Ah, udah, nggak usah. Kamu sekarang di luar kelas aja dulu. Kamu parah banget. Kamu bilang wali kelas kamu sendiri tai. Woi, aku nggak bilang kau tai. Keponakanmu berbohong sama kau, woi. Saya masih polos, saya masih kelas 6 SD dan saya juga nggak ngerti apa-apa kan. Saya pengen korban banget jadi sini. Saya korban emang, bodo amat. Nah, lalu saya, oh ya udah Pak, ya udah saya keluar. Saya dikeluarkan, saya dipermalukan depan satu kelas oleh wali kelas saya sendiri, Pak Budi. Saya ingat Pak Budi. Mudah-mudahan Pak Budi sehat lah. Mudah-mudahan Pak Budi sehat. Sumpah saya kesal banget. Dan setelah itu relasi saya dengan Pak Budi sangat jelek. Sampai orang tua saya dipanggil, sampai orang tua saya harus minta maaf kepada Pak Budi. Dan orang tua saya kesalnya dia nggak percaya sama saya. Mereka kira saya benar-benar ngejek Pak Budi gitu loh. Sumpah, bagi kalian yang punya cerita juga kayak gini, sumpah deh, ngeselin banget, sumpah. Saya benci ketika orang dewasa itu nggak mau mendengarkan anak kecil yang mungkin mengatakan yang jujur gitu loh. Ya itu aja sih, nanti next time saya cerita lagi kalau saya punya lagi. Ya saya masih banyak sih, nanti saya buat lagi. Oke, gitu aja. Bye semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.